A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Pemirsa dimanapun antum berada, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, luar biasa rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bukan rezeki seperti harta, kekayaan, rezeki berupa pernafasan, rezeki berupa udara segar yang bisa kita hirup, rezeki yang berupa seperti kita berkedip mata sehingga kita bisa melihat, itu rezeki yang luar biasa. Sebelum rezeki kekayaan, harta yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang siapa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan tambahkan. Dan barang siapa kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tunggulah, inna azabi lasyadid. Sungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah disampaikan Al-Fakir tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah dengan benar-benarnya takwa, meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebentar lagi kita Ramadan, adalah puasa wajib, puasa yang dianjurkan. Maka jangan sampai ibadah-ibadah seperti ini kita lalaikan. Jangan sampai ibadah-ibadah seperti ini kita lengahkan sehingga tidak mendapat pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita selaku hambanya Allah tidak akan lepas dari kesalahan, tidak akan lepas dari kesilapan, dosa. Bahkan orang alim, orang yang soleh itu pasti ada dosanya, karena kita manusia. Kecuali Rasulullah SAW yaitu maksum, tidak berdosa. Allah sudah jaminkan surga, Allah sudah jaminkan pahala bagi dirinya, tidak akan masuk neraka. Tapi Rasulullah terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meneteskan air mata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita yang tidak tahu, yang masih ambang-ambang pahala kita, yang masih belum tahu surga atau neraka kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mau untuk berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wasiat disampaikan oleh khusus Al-Fakir sendiri dan umumnya kepada pemirsa hadirin hadirat rahimakumullah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu
Jangan sampai kita lengahkan momentum Ramadan ini yang begitu luar biasa. Mungkin ada kalanya kita menikmati Ramadan ini dengan gembira. Mungkin ada kala kita menikmati Ramadan ini dengan kesedihan, seperti tidak ada orang tua, seperti jauh dengan orang tua, seperti tidak ada keluarga ketika berbuka puasa, ketika sahur dan lain sebagainya. Maka harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak orang-orang yang ingin dijumpai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. 60 hari sebelum kedatangan bulan Ramadan, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin disampaikan di bulan Ramadan. Lalu apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Rajab, berkahkanlah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Rasulullah meminta doa ini apakah beliau ingin masuk surganya Allah? Apakah beliau ingin mendapatkan pahala yang begitu luar biasa, pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tahu Rasulullah itu sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, terjaga dari kesalahan, terjaga dari kesilapan dan dosa. Tapi kenapa Rasulullah ingin memintakan Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan? Maka hari yang sangat bahagia. Terkadang kita banyak mencelakakan orang ketika itu mereka ingin disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan, mereka tidak sampai di bulan Ramadan. Mereka ada yang sakit, bahkan meninggal dunia ketika detik-detik bulan Ramadan yang telah datang, yang ingin datang, mereka wafat. Maka kita telah banyak mencelakakan mereka. Sebenarnya kata Allah, berdoa Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin mengaminkan Rasulullah, mengaminkan ketika Rasulullah berkhutbah menaik anak tangga yang pertama, Rasulullah mengatakan amin. Menaik anak tangga yang kedua, Rasulullah mengatakan amin. Lalu menaik anak tangga yang ketiga, Rasulullah mengatakan amin. Lalu apa? Ketika Rasulullah mengatakan amin, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menaik anak tangga yang pertama engkau mengatakan amin, anak tangga yang kedua engkau mengatakan amin, anak tangga yang ketiga engkau mengatakan amin? Apa kata Rasulullah? Pada saat itu Jibril turun dan datang kepada aku, ia mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin sekali engkau mengaminkan doa ini. Lalu bagaimana doanya? Ya Allah, celakalah bagi orang ketika dirinya dihadirkan di bulan Ramadan, ketika dirinya disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan, kemudian dia melalaikannya, kemudian dia melengahkannya, berfoya-foya, tidak beribadah di bulan Ramadan khususnya, mereka itu adalah orang yang celaka. Amin, kata Rasulullah. Kemudian anak tangga yang kedua bertanya, lalu apa mengatakan amin Rasulullah? Jibril berdoa kepada aku, ya Allah, celakalah bagi orang yang ketika namamu disebut, ketika namamu disanjungkan, disebutkan, mereka tidak mau bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mereka orang yang celaka. Amin, kata Rasulullah. Lalu sahabat bertanya lagi, naik anak yang tangga yang ketiga, apa ya Rasulullah? Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, celakalah bagi orang yang memiliki kedua orang tuanya, mereka tidak berbakti pada orang tuanya, mereka bahkan melantarkan orang tuanya sehingga membuat hati orang tuanya sakit dan tidak dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang celaka. Amin, kata Rasulullah. Jadi ini tiga yang celaka tadi. Kita banyak mencelakakan orang
Orang yang celaka itu orang yang tidak ketemu bulan Ramadan, orang yang tidak sampai bulan Ramadan. Percuma kalau kita disampaikan bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita melalaikan, kita berfoya-foya, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sendiri yang celaka. Ini khususnya kepada al-fakir sendiri yang masih banyak kekurangan, belum ada kelebihan sama sekali. Maka semoga Allah kasih kebaikan pada diri kita, Allah istiqamahkan kita dalam kebaikan, Allah istiqamahkan dalam ketaatan, agar di bulan Ramadan ini semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.